seorang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang dia menampakkan keislaman padahal dia bukan orang Islam. Dia mengumpulkan dari kabilah-kabilah orang-orang bodoh, 2.000 dari Kufah, 2.000 lagi dari Basrah, 2.000 lagi dari Mesir. Dikumpulkan, mereka pura-pura mau haji. Pada waktu itu sudah masuk Dzulhijjah. Para sahabat sudah banyak pada ke Mekah mau melakukan haji. Madinah sepi. Dan pada waktu itu Madinah itu silih berganti, tentara itu masuk. Mereka tidak tahu ini tentara mau apa. Karena memang banyak diutus sana, buka negara fulan, beres menang pulang tentaranya. Tentara itu memang silih berganti datang ke Madinah. Mereka 6.000 orang ini masuk ke Madinah seolah-olah mereka ini mau haji, mau ambil mikot di Bir Ali, Dzul Hulaifah. Dikatakan mereka masuk 2.000 orang menuju ke salah satu sahabat, menuju ke, kalau tidak salah, ke Zubair bin Awam atau ke Talha bin Ubaidillah atau ke Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 3, 2.000 ke Zubair bin Awam bilang, atau ke Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Sa'ad, kita menginginkan kamu yang jadi khalifah, bukan Ali. Mereka juga yang 2.000 yang lain datang ke Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib, Ali itu tidak pantas jadi khalifah, kita pengen kamu yang jadi khalifah. Ini manas-manasin sahabat. 2.000 lagi datang ke Talha bin Ubaidillah, bilang ke Talha bin Ubaidillah, ya Talha, kita ingin kamu yang jadi khalifah. Utsman bin Affan itu tidak cocok jadi khalifah. Tiga-tiganya menjawab dengan jawaban yang sama, seolah-olah diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya mereka bertiga. Dikatakan saat Ali itu dikasih ngomong 2.000 orang ini nyamperin Ali, katanya Ali bin Abi Thalib apa? Waihak, apa-apaan antum ini? Kalian adalah tentara yang terlaknat, tentara yang tidak benar. Ala lisani Rasulullah SAW. Ini tidak benar, bukan ini sunnahnya Rasulullah. Irji'u, pulang antum semuanya. Itu yang dikatakan juga oleh Zubair bin Awam atau Talha bin Ubaidillah, dan itu juga yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Persis omongannya sama, diusir semuanya. Akhirnya mereka ini, karena mereka digerakkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, mereka datang ke Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, kamu ini gila apa? Nyuruh kita ngomong sama orang, tidak ada yang mau mereka. Mereka semua membela Utsman bin Affan. 6.000 orang, tidak ada satupun sahabat yang ada di situ. Dikatakan tidak ada satupun seorang sahabat yang ikut di tentara tersebut. Akhirnya pulang. Ayo pulang. Di tengah jalan, baru keluar dari Madinah, kita lihat liciknya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini ngutus orang, 3 orang, nyuruh orang seolah-olah orang ini bawa surat dari Utsman bin Affan, dan di dalam surat itu ada cap tangannya Utsman bin Affan. Ada yang bilang katanya cincinnya, capnya Utsman bin Affan hilang katanya. Mungkin dicuri terus dibikin surat seolah-olah Utsman bin Affan yang bikin surat. Di dalam surat itu Utsman bin Affan seolah-olah nulis kepada gubernur di Kufah, gubernurnya Basrah, dan gubernurnya Mesir. Utsman bin Affan dalam suratnya bilang, kalau 2.000 orang ini pulang suruh bunuh semuanya. Ketangkap 3 orang ini, diambil suratnya, dibaca. Wah, Utsman bin Affan nyuruh bunuh kalian semua. Gimana ini? Padahal Utsman bin Affan tidak menyuruh demikian. Kita lihat fitnahnya para jamaah sekalian. Bahayanya hoax. Tidak jadi mereka ini pulang. Mereka ini tengah malam balik lagi ke Madinah, masuk ke Madinah dengan membawa senjatanya, takbir. Katanya Ali bin Abi Thalib, orang-orang di Madinah bangun dari tidurnya mendengar suara takbirannya mereka. Langsung mengepung rumahnya Utsman bin Affan.
Pada waktu itu umurnya Utsman bin Affan berapa? 81 tahun atau 82 tahun. Sudah tua Utsman bin Affan. Lalu para jamaah sekalian, fastahkamu fil Madinah. Karena di Madinah ini sedikit, sahabat semuanya, hampir semua orang Madinah lagi di Mekah. Mereka yang menguasai Madinah sekarang. Mengepung rumahnya Utsman bin Affan dan minta kepada Utsman bin Affan apa? Untuk turun dari jabatannya. Turun kamu dari jabatanmu wahai Utsman. Utsman bin Affan awalnya mau turun dari jabatannya. Dari saking baiknya Utsman bin Affan, ya sudah, saya mau turun biar tidak jadi pertumpahan darah. Tapi Utsman bin Affan musyawarah dulu sama para sahabat. Fastasyara Abdullah bin Mas'ud. Salah satu yang diajak musyawarah adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya Amirul Mukminin, la taf'al, jangan engkau lakukan itu. Hatta la takuna sunnatan atau fatakuna sunnah. Jangan engkau lakukan itu. Nanti ini bakal ditiru terus. Demo turun sama kayak sekarang. Sedikit-sedikit demo. Itu dilarang sama Abdullah bin Mas'ud. Jangan mau turun. Dan juga Abdullah bin Mas'ud menegakkan dan menetapkan jiwanya Utsman bin Affan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la ara an takhlaq qamisan kamasakallahu iyyaha. Kamasakallahu iyyaha. Saya tidak mau engkau melepas baju yang telah Allah pasangkan baju itu kepadamu. Allah yang menjadikan engkau khalifah. Allah yang ngasih baju khalifah ini kepadamu. Jangan engkau lepas bajunya untuk gara-gara orang-orang bodoh ini. Utsman bin Affan mengatakan, terima kasih. Tsabbatakallah, kata Utsman bin Affan, semoga Allah menetapkanmu juga. Mulai embargo. Utsman bin Affan tidak dikasih minum. Khalifah yang mana Rasulullah SAW sebelum meninggal bilang, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bagi kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Tidak dikasih minum. Orang sudah tua. Dzun-Nurain, mantunya Rasulullah, sama orang-orang Khawarij tidak dikasih minum. Sekarang banyak orang Khawarij yang mana pemahaman mereka sama seperti orang-orang yang mengepung Utsman bin Affan. Diantarkan kepada Utsman bin Affan air yang bau, sampai Utsman bin Affan mengatakan apa? Wahai para sahabat. Utsman bin Affan di masjid menyeru, apakah dari kalian para sahabat? Na'am ya Amirul Mukminin. Afikum Ali bin Abi Thalib, apakah di antara kalian Ali bin Abi Thalib? Naam, ada. Disebut Talha, semua disebut ada di masjid. Apakah kalian semua tidak tahu? Apakah kalian tidak ingat dahulu Rasulullah SAW mengatakan akan Allah gantikan bagi Utsman sumur di surga. Sekarang mereka tidak memberi saya minum. Dikepung rumahnya sampai Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW, atau Safiyah, istrinya Rasulullah SAW, datang ke rumahnya Utsman karena kesian sama Utsman bin Affan. Bawa minum, disembunyiin di bawah tunggangannya. Dipukul sama mereka sampai jatuh Safiyah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, dipukul sama mereka sampai jatuh dari tunggangannya. Sampai akhirnya dipaksa masuk, akhirnya minum Utsman bin Affan. Para sahabat semuanya datang. Ali bin Abi Thalib datang kepada Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, izinkan kita untuk memerangi mereka. Ini semua sahabat sudah sepakat, perangi mereka. Apa yang dikatakan Utsman bin Affan? Jangan.
Saya tidak mau ada seorang yang tumpah darahnya dari kaum muslimin gara-gara Utsman bin Affan. Dia teringat kepada sabda Rasulullah SAW, bahwa fil jannah ala balwa satusibuhu. Dia akan masuk surga atas cobaan yang akan menimpanya. Dia merasa ini cobaannya sudah datang sekarang. Dia lebih memilih untuk masuk surga. Jangan dilawan. Ali bin Abi Thalib sudah menawarkan. Bahkan datang pemuda-pemuda dari para sahabat yang masih muda. 7 orang datang ke rumahnya Utsman bin Affan, bawa pedang. Ya Amirul Mukminin, kita sudah siap. Jangan sampai mereka bunuh kamu duluan. Langkahi mayat kita dulu, baru bisa melangkahi mayatmu. Katanya Utsman bin Affan, irji'u ila buyutikum. Pulang, sudah tidak usah. Jangan. Dia teringat sabda Rasulullah, isbiru, sabar. Sampai akhirnya kepungan itu semakin parah. Utsman bin Affan sudah tidak lagi boleh keluar dari rumahnya, tidak boleh sholat di masjid. Diceritakan suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidur di tempat dia sholat di rumahnya, karena dia sudah tidak boleh sholat, tidak boleh pergi ke masjid. Saat bangun tidur, Utsman bin Affan itu tersenyum. Dilihat sama istrinya, Nailah nama istrinya, yang mana Nailah ini masih muda, istri terakhirnya Utsman bin Affan. Nailah ini diminta sama Muawiyah bin Abi Sufyan yang ganteng, masih muda, tidak mau. Diminta sama Utsman yang sudah tua, dia terima. Namanya Utsman bin Affan. Ditanya sama Nailah, kenapa engkau tersenyum? Maka diceritai oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, ya Nailah, wahai istriku Nailah, atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimpiku. Faqala, Rasulullah mengatakan, jawa'uka ya Utsman. Mereka membuatmu lapar wahai Utsman? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Attashuka ya Utsman, mereka membuatmu haus wahai Utsman? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Wa hasaruka ya Utsman, dan mereka mengepungmu wahai Utsman? Na'am ya Rasulullah. Isbiru, kata Rasulullah, sabar. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, ala tuhibbu an tufdira ma'i ghadan fil jannah? Apakah engkau tidak mau besok buka puasa bersamaku di surga? Qala na'am ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan kepada istrinya apa? Besok saya mau berpuasa. Akhirnya puasa Utsman bin Affan. Dan di hari itu beliau sedang puasa. Mereka para kaum Khawarij mendobrak rumahnya Utsman bin Affan. Ada yang bilang dibakar pintu rumahnya agar mudah didobrak. Ada yang bilang loncat tembok rumahnya, dijebol gentengnya, dipukul tangannya oleh pedang, lepas tangannya, la ilaha illallah, kata Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Itu adalah tangan yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tangan yang menulis surat Qaf yang kita baca sekarang. Sudah lepas tangannya. Lalu dihantam lagi kepalanya Utsman bin Affan sampai bercucuran darahnya. Istrinya Utsman bin Affan mengatakan, kasih saya izin wahai Utsman, untuk saya keluar kepada mereka. Saya buka aurat saya, biar mereka itu malu. Karena orang Arab dulu malu kalau ada perempuan terbuka auratnya. La yabnata ammati, jangan wahai sepupuku. Istrinya maksudnya, kan sepupunya.
La taf'ali, jangan kau lakukan itu. Saat masuk tentara itu, dipotong tangannya Utsman bin Affan, dihantam kepalanya sama pedang. Datang istrinya, melarang menjaga suaminya, dihantam tangannya sampai lepas jarinya. Nailah radhiyallahu anha. Jatuh Utsman bin Affan, yang mana beliau sedang ngaji, muncrat darahnya ke mushaf, jatuh pada ayat Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah, maka sungguh cukup Allah yang akan menjagamu. Dijaga sama Nailah. Sudah, tidak usah wahai istriku, katanya, minggir, saya akan buka puasa sama Rasulullah fil jannah. Saya akan buka puasa bersama Rasulullah fil jannah. Maka meninggallah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disolatkan pada malam itu oleh Ali bin Abi Thalib. Seraya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Saya sudah berusaha, saya sudah menawarkan beliau Utsman bin Affan untuk membela dia, untuk memerangi kaum ini Khawarij, tapi dia menolak. Allahumma syahad, ya Allah saksikan ini ya Allah. Akhirnya Utsman bin Affan maju untuk sholat jenazah, dan jenazahnya dikuburkan di Baqi. Itulah para jamaah sekalian, kisah seorang Dzunnurain, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita banyak lupa bagaimana kisah beliau.